Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Para pemirsa channel YouTube Institut Pelita Desa dimanapun Anda berada. Di video kali ini saya akan mereview buku yang berjudul Tata Titi Titis. Ini karya dari Bosman Mardigu Wawik Prastyo. Nah, buku ini ditulis tahun 2020. Lumayan tebal, 329 halaman dengan hardcover, full hardcover depan belakang. Tidak seperti pada umumnya buku yang atau penulis yang menuliskan kejelasan bab 1, bab 2, bab 3 gitu ya. Di buku ini tidak ada itu, misalnya kata pengantar juga diganti dengan prolog. Kemudian setiap bab hanya mencantumkan judulnya saja. Oke, buku ini merupakan pengalaman perjalanan si sang penulis, yaitu Pak Mardigu, dalam meniti, jadi dalam menata dan meniti bisnis sehingga akhirnya titis. Jadi titis itu goal, berhasil. Jadi ini prolognya. Jadi prolog yang disampaikan oleh Bosman ini adalah mengenai bahan bakar kemakmuran. Jadi kalau kita mau sukses atau kita mau makmur, kita harus memiliki salah satu dari 16 bahan bakar ini. Jadi tidak harus semuanya kita ada, tapi salah satu, minimal satu di antara 16 ini kita punya, itu sudah menjadi modal atau bahan bakar menuju kesuksesan atau kemakmuran. Apa aja itu? Yang pertama adalah jika Anda orangnya tidak tahan di bawah perintah bos. Gampang, nomor kedua adalah bahan bakar yang kedua adalah Anda gampang bosanan. Tidak betah di dalam kantor. Tidak betah di depan laptop. Pokoknya tidak betah kerja monoton, jadi gampang bosan. Kemudian adalah Anda terlalu kreatif orangnya. Kemudian yang keempat, tidak sabaran. Kemudian yang kelima adalah orangnya tukang iseng, jahil. Bahkan jahilnya ini sudah mengarah ke arah betul-betul jahil ya. Jadi atau kalau kata orang anak-anak milenial sih ngeprank. Kemudian adalah 6, tidak berpendidikan yang cukup. 7 adalah Anda terlalu berilmu. Kemudian yang 8 adalah Anda tidak punya apa-apa. Atau yang 9, Anda punya banyak sumber yang banyak. 10 adalah Anda sering gonta-ganti pekerjaan. Ke-11 adalah Anda orang yang mampu menjual es ke orang Eskimo. Ke-12, Anda sudah lelah dengan kemiskinan. Ke-13, Anda orangnya terlalu ambisius. Ya, ke-14, Anda selalu menantang diri sendiri atau kecanduan yang namanya segala sesuatu yang berisiko. Ke-15, hidup Anda tersandung-sandung penuh onak dan duri. Dan yang ke-16, Anda tidak punya pilihan. Nah, ini adalah menurut Bosman Mardigu, jika Anda memiliki salah satu dari bahan bakar ini, maka Anda akan menjadi orang yang sukses atau kemakmuran. Nah, ini yang seperti saya disampaikan di awal, bahwa bukunya Bosman Mardigu ini tidak dituliskan bab 1, bab 2, hanya begini aja. Misalnya bagian pertama adalah tensi tinggi. Nah, tensi tinggi ini adalah dibahas mengenai bagaimana Anda melihat
diajak untuk melihat diri sendiri. Jadi siapa kita, Anda kenal nggak dengan diri kita? Ya. Karena bagaimana Anda melihat diri sendiri merupakan akan mempengaruhi sikap, emosi, perilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Kemudian bagian selanjutnya adalah melihat diri sendiri. Ini merupakan kisah dari si Bosman terkena imbas dominasi BUMN. Ini sebetulnya kebalik nih, saya naruhnya nih, keterangannya. Ya. Ini kisah dari Bosman bisnisnya kena imbas dominasi BUMN di negara Indonesia. Jadi dengan program sinergi BUMN-nya ini perusahaan-perusahaan swasta banyak yang kena imbasnya, termasuk perusahaannya Bosman Mardogu ini. Jadi makanya dikasih judul tensi tinggi. Kemudian melihat diri sendiri ini, bagaimana Anda melihat diri sendiri akan mempengaruhi sikap, emosi, perilaku, dan berinteraksi dengan orang lain. Kadang misalnya kita merasa tidak punya apa-apa, kemudian bertemu dengan teman yang sukses, satu angkatan, begitu reunian, kita kadang minder. Nah, itu akan diajarkan bagaimana bukan diajarkan ya, diajak oleh si Bosman ini untuk bahwa kita juga punya bisa seperti teman-teman yang sudah sukses. Nah, kemudian bagian selanjutnya adalah pendapat Anda tentang diri Anda. Seberapa besar Anda kenal diri Anda, seberapa besar Anda menyukai diri Anda. Jadi kalau dalam pertempuran, kalau kita sudah kenal diri sendiri, 50% itu sudah menang. Ya, ditulis di dalam buku itu juga. Kemudian di bagian selanjutnya adalah semua milik negara. Ya, ini curhat lah atau cerita pengalaman, sharing dari si penulis bahwa perusahaannya gagal memperoleh tender dari pemerintah atau negara, kalah dengan perusahaan negara sendiri atau BUMN. Sementara swasta hanya diberikan peran kecil. Nah, kemudian bagian selanjutnya ditulis juga, ini judulnya unik itu anugerah. Jadi menurut penulis, untuk mengalahkan orang biasa, Anda harus menjadi orang yang pintar. Untuk mengalahkan orang pintar, Anda harus memiliki otak 2 kali orang pintar. Untuk mengalahkan otak 2 kali orang pintar, Anda harus memiliki otak kriminal. Untuk mengalahkan otak kriminal, Anda harus punya otak yang unik. Nah, itu makanya orang yang unik itu anugerah. Dan biasanya orang yang unik ini beda, karena dia beda sendiri, biasanya disebut orang aneh gitu. Jadi kadang temannya nggak banyak. Kemudian judul selanjutnya adalah hegemoni ekonomi. Ini merupakan diceritakan kisah awal mulanya ada BUMN yang pada tahun 1957. Kemudian ditulis juga judulnya pada platform ekonomi. Jadi suatu negara yang politiknya masih terpengaruh oleh maksudnya gini, ketika ekonomi itu masih dipengaruhi oleh kondisi politik, maka negara tersebut sudah dibilang belum stabil. Tapi kalau di suatu negara ekonominya tidak terpengaruh oleh kondisi politik
bagaimanapun maka negara tersebut sudah dibilang stabil dan dewasa. Kemudian bagian selanjutnya adalah apakah Anda memerlukan sesuatu yang baru? Ini cerita juga ketika Bosman usahanya bangkrut, kemudian menata lagi, bangkrut, punya utang, jadi ada nasihat dari temennya bahwa kalau kamu caranya begitu-gitu aja, nggak bakal bisa ngelunasin utang kamu dan kamu nggak bakal bisa bangkit dari kebangkrutan. Nah, akhirnya dipikirin, nah bagaimana apa cara yang baru. Akhirnya tiba-tiba tidak sengaja ada brosur workshop di Sydney dan Bosman ikut di dalamnya. Dan di workshop itu mendapatkan suatu ilmu yang sangat bermanfaat dan sampai sekarang dibagikan ke seluruh orang di Indonesia. Ya, di suatu acaranya Bosman dalam bentuk bootcamp. Kemudian ada bab yang judulnya berhentilah menunggu kondisi membaik. Dilakukan sesuatu agar kondisi membaik. Jadi, saat pandemi sekarang ini, misalnya banyak usaha yang tiarap, menunggu kondisi membaik, tidak melakukan inovasi apa-apa. Menurut Bosman sebaiknya lakukan sesuatu agar kondisi ini membaik. Jadi minimal ekonomi tidak terpuruk, membaik meskipun masih pandemi. Dengan melakukan satu tindakan yang Anda yakini, jadi bukan yang Anda lihat. Kemudian berkumpullah dengan mereka yang membawa Anda ke atas. Jadi ini bagian bab selanjutnya. Ini merupakan sebagai faktor pendorong kesuksesan Anda. Jadi kalau di buku sebelumnya yang saya review, yaitu di bukunya Napoleon Hill yang judulnya Think and Grow Rich, itu ada bab yang langkah mastermind. Jadi berkumpullah dengan mereka yang membawa Anda ke atas. Jadi berkumpullah dengan orang-orang yang satu visi, berkumpullah dengan orang-orang yang sukses. Nah, ini ada bab selanjutnya adalah masalah di belakang bahan bakar kemakmuran. Jadi jangan pernah ubah arah tujuan jika ada masalah, tapi ubah caranya. Jadi segera ambil keputusan. Kemudian dilanjutkan dengan judul yang berjudul atau bab judul faktor penentu kemakmuran. Pertama adalah keyakinan, citra diri, dan mengenal diri sendiri. Jadi bab selanjutnya ditulis judulnya Natur vs Nurtur. Jadi kesuksesan itu bisa dikondisikan dari kecil pada saat di keluarga, tapi kita tidak bisa memilih lahir di keluarga yang misalnya keluarga pengusaha atau keluarga yang mendidik kita disiplin, mendidik kita menjadi orang sukses, tapi itu bisa kita atasi dengan pada saat kita tumbuh kembang, kita bisa memilih dengan siapa kita bergaul. Kemudian bab selanjutnya adalah pola uang datang dan uang keluar. Jadi kenali pola uang Anda dari mana dan kemana aja. Dari mana datangnya dan kemana saja perginya. Kemudian milikilah multiple stream income. Jangan hemat pengeluarannya, tapi tambah sumber pendapatannya. Kemudian bab selanjutnya adalah scale up vs bonsai. Jadi tidak semua bisnis bisa di scale up,
tidak semua bisnis juga bonsai selamanya. Jadi bisnis-bisnis yang bisa di scale up, ciri-cirinya ada dua. Pertama adalah punya skala ekonomis dan punya pasar yang luas. Nah, terima kasih. Itu yang bisa saya kasihkan sharing dari buku yang berjudul Tata Titis yang ditulis oleh Mardigo. Silakan barangkali untuk berdiskusi, untuk ketik di kolom komentar. Kalau yang ingin membaca isi bukunya atau tertarik ingin mengetahui buku secara lengkap, isi buku secara lengkap, silakan bisa beli di toko-toko buku terdekat atau online, atau juga bisa mengirim email minta bantuan misalnya untuk dipesankan buku tersebut melalui email di yonedi@minaku.com atau WA di 081321832311. Terima kasih atas perhatiannya. Demikian review buku singkat ini, semoga bermanfaat bagi para penggemar buku dan yang punya hobi membaca buku apapun, buku-buku positif terutama, buku-buku pengembangan diri, buku-buku bisnis, dan buku-buku pengetahuan umum lainnya. Sampai jumpa di review buku selanjutnya. Bila mana ada kata-kata yang tidak pantas, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.